ada riwayat sahih tetapi bertentangan dengan Al-Quran, Pak. Ya, abuka wa abi finnar, bapakmu dan bapakku di neraka. Ini na'udzubillahi min dzalika. Hadis tentang yang suka diungkit-ungkit bapaknya Nabi di neraka. Ngapain ngebahas itu coba? Bapakmu dan bapakku di neraka. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih ini. Enggak percaya hadis sahih. Sampai apa namanya? Memurtad-murtadkan yang tak percaya hadis. Ini hadis redaksinya, Pak. Iya. Apa namanya? Riwayatnya sahih. Tapi ternyata dari sisi isinya bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Dan bertentangan juga dengan hadis-hadis yang lain tentang diri Rasulullah SAW. Wa akhrajat Tabarani, dan mengeluarkan Imam At-Tabarani an-nahyu an qada'il hajah tahta al-ashjaril muthmirati wa dhaffatin nahri al-jari min hadithi Ibni Umar bisanadin dha'ifin. Nah, baru kemudian di sini juga disertakan ada hadis yang dhaif tetapi secara makna itu tidak bertentangan, artinya sejalan dengan hadis-hadis sebelumnya. Makanya jangan buru-buru kita itu antipati sama hadis dhaif. Sebab sekarang itu ada banyak yang kajian itu kepada hadis dhaif itu alergi banget, Pak. Alergi banget sampai mengkritik misalkan Imam Ghazali, berapa banyak hadis dhaif yang dicantumkan di situ. Lah kenapa? Kalau kita paham hadis-hadis yang dikeluarkan misalkan dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali itu Quran dulu, habis itu hadis yang sahih ya atau hasan, baru nanti yang terakhirnya itu diikutin sama beliau hadis dhaif tetapi masih bisa diangkat karena sejalan dengan hadis-hadis yang di atas. Begitu. Ini enggak langsung menvonis, enggak paham hadis la ilaha illallah. Nah, hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali termasuknya hujjatul Islam. Jadi hati-hati. Hanya gara-gara mengutip hadis dhaif kemudian seakan-akan mendhaifkan orangnya, mendhaifkan keilmuan. Justru begitu kita tahu hadis dhaif ya. Ada hadis dhaif. Terkadang begini, Pak, dalam hadis dunia hadis itu ya ada hadis sahih tapi bertentangan dengan Al-Quran. Ini sekalipun sahih sama ulama enggak dipakai, Pak. Sahih tapi bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Ada juga hadisnya dhaif tetapi sejalan dengan Al-Quran. Ya, misalkan nanti dalam bab wudu ya, Rasul kalau membasuh tangannya itu dia memutar-mutarkan di sikutnya. Itu ada riwayatnya dhaif ya. Tetapi sejalan dengan Al-Qur'an yang mutawatir, di atasnya sahih. Maka dipakai oleh ulama. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Enggak bertentangan dengan Qur'annya. Sekalipun dari sisi
sanadnya tadi dhaif, maka dipakai yang begini Pak oleh ulama. Karena apa? Karena sudah ada yang satu tadi yang tak bertentangan, yang sejalan maknanya itu yang bisa dijadikan pegangan yang kuat. Ya. Nah, misalkan ini ada riwayat sahih tetapi bertentangan dengan Al-Qur'an, Pak. Ya. Abuka wa abi finnar. Bapakmu dan bapakku di neraka. Ini na'udzubillahi min dzalika. Hadis tentang yang suka diungkit-ungkit bapaknya Nabi di neraka. Ngapain ngebahas itu coba? Bapakmu dan bapakku di neraka. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih ini. Enggak percaya hadis sahih. Sampai memurtad-murtadkan yang tak percaya hadis. Ini hadis redaksinya Pak. Iya. Riwayatnya sahih, tapi ternyata dari sisi isinya bertentangan dengan Al-Qur'an. Bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan bertentangan juga dengan hadis-hadis yang lain tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqallubaka fis sajidin. Misalkan Rasul itu berpindah dari nurnya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu berpindah di antara orang-orang yang sujud. Ya. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, ya, bapak ibunya itu semuanya orang-orang yang sujud. Wa taqallubaka fis sajidin. Berpindahnya Rasulullah dari tulang sulbinya ke tulang sulbi, tidak ada yang ingkar kafir kepada Allah, semuanya adalah orang-orang yang sujud. Ya, bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka dikatakan oleh ulama-ulama kita itu hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhum min adamin wa ila abihi wa ummihi. Ya. Jadi dikatakan di situ hafizal ilahu, Allah menjaga karamatan li Muhammadin, sebagai pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Muhammadin hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi. Bapak-bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk menjaga nama baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarakus sifaha, tak ada semuanya yang bapak-bapaknya itu merupakan hasil hubungan zina. Semuanya nikah secara sah. Min adamin wa ila abihi wa ummihi, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada bapak ibunya, semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ada riwayat yang dhaif, ya, tetapi cocok dengan Al-Qur'an. Ada riwayat yang sahih tapi bertentangan dengan Al-Qur'an.
Apalagi misalkan yang tadi Rasulullah itu bapakku dan bapakmu di neraka itu ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum hatta nab'atsa rasula. Hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan mengadab kepada siapa? Kepada mereka. Ya. Hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus kepada mereka utusan. Orang-orang sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya masa fatrah. Orang-orang yang tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Belum ada utusan. Masa fatrah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Ketika sudah ada utusan ini masih ingkar kepada utusan Allah, maka baru akan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya. Hati-hati. Nah, bapak ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya termasuk apa? Ahlul fatrah itu. Iya. Ahlul fatrah. Jadi ahlul fatrah ini yang nggak mengenal Tuhan saja masih diampuni di situ. Yang nggak mengenal Tuhan karena belum ada utusan. Apalagi yang kenal Tuhan. Karena di masa-masa fatrah itu ada orang-orang yang kenal dengan Tuhan. Ada yang kenal dengan Tuhan. Hanya agama Hanif, jadi agama yang lurus, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Bedanya setelah ada utusan itu kan nanti syariatnya kan beda, Pak. Cara sholatnya beda, mungkin dia beribadah tetapi dengan cara yang berbeda. Karena setiap umat itu ya ada cara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat yang berbeda ya. Setiap umat itu. Misalkan puasanya, puasa yang ini puasa Nabi Muhammad nih misalkan bulan Ramadan misalkan. Bisa jadi sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu ada puasa tapi bukan puasa Ramadan. Contoh dalam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada puasa. Ya, likulli ummatin syir'atan wa min haja. Jadi setiap umat itu ada Ada syariat-syariat dan juga tata cara beribadah yang terkadang sama ya terkadang berbeda. Ya bisa jadi sebelumnya Nabi Muhammad ada sholat tetapi tidak lima waktu begitu ya. Di zamannya Nabi Muhammad sholat lima waktu. Ngeri Pak kalau orang-orang ngebahas tentang orang tuanya Rasulullah begitu sangat berapi-api, naudzubillah. Padahal Rasulullah itu ya ketika ada anaknya Abu Jahal lewat ya, sahabat-sahabat lagi ngebahas Abu Jahal ya, maka sama Rasulullah stop, jangan rame-rame, jangan ngomongin bapaknya dia, kasihan. Jangan ngomongin bapaknya dia. Ini bapaknya, ayah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat antusias dalam
mengkafirkan. Na'udzubillah. Padahal itu riwayatnya sekalipun sahih bertentangan dengan Al-Qur'an.